Bayangkan, kita punya anak, atau mungkin di antara kita sudah memiliki anak. Sewaktu pagi, kita membangunkannya, menyiapkan sarapannya, melihatnya menyantap sarapan dengan seragam sekolah yang sudah ia kenakan. Lalu kita mengantarnya dengan wajah yang ceria untuk pergi bersekolah. Ketika dia pulang, tentu saja kita ingin mendengarkan ceritanya yang dia alami di sekolah. Namun ternyata, dia pulang dengan wajah yang muram, menunduk lesu, dan enggan menatap kita. Anak kita yang berpamitan untuk menimba ilmu justru pulang membawa luka serta trauma. Anak-anak kita ternyata menjadi korban bullying di dalam lingkungan sekolah, tempat yang kita kira sebagai tempat yang aman untuk anak-anak kita. Seketika kita mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya Putra, mari kita bahas fenomena bullying di lingkungan sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah yang menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Itu baru kejadian yang tercatat loh. Lalu bagaimana dengan kejadian di lapangan, terutama yang tidak tercatat? Meresahkan bukan? Perundungan atau bullying bukan hanya semata-mata tentang kekerasan fisik saja, tetapi juga bisa berupa intimidasi, ancaman, penghinaan, dan pengucilan yang kadang sulit untuk dideteksi karena tidak meninggalkan bekas fisik sama sekali. Kendati demikian, tindakan-tindakan tersebut tetap meninggalkan efek negatif pada kesehatan mental korban. Jika Anda berpikir bahwa dampak bullying hanya dirasakan oleh korban, maaf, Anda salah besar. Karena faktanya, bullying bisa memberikan dampak negatif pada banyak kalangan. Tak hanya korban, pelaku yang menyaksikan tindakan bullying tersebut, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang tua merasakan dampak negatif tersebut. Korban perilaku bullying sangat berisiko mengalami ketakutan, kecemasan, hingga kehilangan kepercayaan diri yang dapat menyebabkan korban mengisolasi diri dan sulit membentuk hubungan sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, memicu gangguan mental, hingga timbulnya masalah kesehatan fisik yang lainnya. Sementara pelaku bullying juga dapat akibatnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, seperti penurunan prestasi akademik yang disebabkan karena seringnya absen, hingga putus sekolah karena sanksi atau hukuman yang diterimanya. Hal ini juga menyebabkan pelaku bullying terlibat dalam perkelahian, memiliki pemikiran atau keyakinan kriminal hingga dewasa, rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol saat remaja hingga dewasa, memiliki perilaku antisosial yang pada akhirnya akan menyulitkan dia untuk membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, siswa-siswi yang menyaksikan perilaku bullying juga merasakan akibatnya, seperti merasa tidak nyaman, cemas hingga takut untuk mencari bantuan, merasa rendah diri, dan sangat rentan mengalami gangguan kecemasan atau bahkan depresi. Sebenarnya, perilaku bullying di sekolah dapat merusak komunitas sekolah itu sendiri, karena dampaknya tidak hanya terjadi sementara atau jangka pendek, namun juga dapat terjadi dalam jangka panjang. Apa yang sebenarnya menyebabkan perilaku bullying ini terjadi di dalam lingkungan sekolah? Apakah hanya karena si pelaku bullying ini memang orang yang jahat saja? Sebenarnya, tidak semua pelaku bullying melakukan tindakan tersebut karena keinginannya. Beberapa orang bahkan tidak paham bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan bullying. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying ini terjadi di sekolah. Di antaranya adalah 1. Keluarga yang bermasalah. Situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan pertikaian dapat dilihat serta ditiru oleh anak, sehingga anak berpikir bahwa yang memiliki kekuatan boleh berperilaku agresif untuk meningkatkan status serta kuasa seseorang. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah.
abainya pihak sekolah terhadap keberadaan bullying mengakibatkan pelaku bullying merasa wajar terhadap perilakunya untuk mengintimidasi anak-anak yang lainnya. Yang ketiga, kelompok sebaya. Beberapa anak melakukan bullying karena ingin membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan tindakan yang dilakukannya. Yang keempat, pernah menjadi korban bullying. Orang yang pernah menjadi korban bullying cenderung bisa menjadi pelaku bullying terhadap orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelampiasan akibat perilaku bullying yang dia terima di masa lalu. Yang kelima, kesalahan pola asuh. Pola asuh yang melibatkan kekerasan fisik dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih agresif. Selain itu, hukuman yang keras juga dapat membuat anak memendam emosi negatif yang bisa membuatnya meledak dan melampiaskannya kepada orang lain. Selain beberapa faktor tadi, tentu masih ada banyak faktor lain yang juga menyebabkan tindakan bullying. Kita tentu saja tidak mau anak kita terlibat dalam perilaku bullying ini, entah sebagai pelaku, korban, ataupun orang yang menyaksikannya. Ini tentu menjadi tugas kita sebagai guru serta orang tua untuk mencegah terjadinya tindakan bullying. Maka dari itu, penting juga untuk kita untuk menciptakan komunikasi yang baik dan terbuka, agar anak bisa mengatakan apa yang mereka rasakan selama berada di sekolah. Selain itu, kita juga perlu membantu anak dalam membangun kepercayaan dirinya. Sertakan juga anak-anak kita dalam kegiatan yang positif, guna mengembangkan hobi dan kemampuan bersosialisasinya. Tanamkan pula pola pikir anti-bullying pada anak kita. Berikan pemahaman bahwa sebuah candaan atau guyonan yang dapat menyakiti orang lain merupakan salah satu bentuk bullying. Lalu ajarkan juga kepada anak untuk cara mengatasi bullying dan berikan motivasi serta keberanian untuk melaporkan kepada kita bila mereka mengalami atau melihat perilaku bullying di antara teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bullying dalam video ini. Mari kita pantau anak-anak dan siswa-siswi kita dalam tumbuh kembangnya agar mereka bisa mencapai potensi terbaik mereka. Karena sebagai guru dan orang tua, ini tentu menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk membimbing generasi penerus bangsa. Saya Putra, salam guru inovatif.